Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Hari Setia Nugraha selaku dosen pengampu Hukum Konstitusi. Perkenalkan, kami dari tim debat kelas D angkatan 2019 dengan saya sendiri, Imron, selaku pembicara yang akan memandu jalannya perdebatan pada hari ini. Telah hadir dari tim kami dari sisi pro, yaitu Reza Pratama Putra, dan dari sisi kontra, yaitu Muhammad Rijal. Pada perdebatan ini, mosi yang diangkat adalah perubahan kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai perdebatan pada hari ini, kami akan berikan kesempatan kepada sudut pandang pro untuk memulai terlebih dahulu argumentasinya. 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19, semoga wabah ini cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Setia Nugraha SMH, dosen pengampu mata kuliah Hukum Konstitusi, yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan kawan-kawan saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Dan yang saya hormati dari pihak kontra, saya akan menjelaskan perlunya amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Amandemen adalah perubahan resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang itu sendiri. Ada beberapa pokok permasalahan yang harus dimasukkan di konstitusi kita. Karena konstitusi kita bersifat fleksibel dan amandemen atau perubahan itu sendiri sudah diatur oleh konstitusi kita dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tidak boleh diubah dalam menurut konstitusi kita hanyalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan hukum. Adapun rencana strategis yang diangkat oleh MPR RI sebagai pokok-pokok usulan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Memperkuat sistem presidensil. Bangsa Indonesia harus memperjelas dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensil guna menjamin stabilitas politik secara nasional berdasarkan karakteristik dan latar belakang sejarah bangsa. Yang selanjutnya, memperkuat lembaga perwakilan guna meningkatkan kualitas kebijakan dari segi derajat keterwakilan. Dalam setiap pembentukan perundang-undangan diperlukan mekanisme check and balance antara kamar dalam fungsi legislasi dalam lembaga perwakilan. Selanjutnya, memperkuat otonomi daerah. Negara perlu mengatur pola hubungan antara pusat dan daerah secara bertingkat serta lebih memberikan ruang kepada daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Selanjutnya, calon presiden independen. Mekanisme pemilihan presiden atau pemimpin bangsa sebaiknya tidak saja melalui partai politik, melainkan membuka pintu bagi calon perseorangan atau calon independen. Yang selanjutnya, penambahan bab komisi negara. Banyak komisi negara yang tidak tercantum dalam konstitusi kita. Terdapat 5 komisi negara yang perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Kebebasan Pers sebagai pilar-pilar penunjang negara hukum. Itu beberapa rencana yang ingin dimasukkan atau ditambahkan di konstitusi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Reza Pratama Putra yang telah memberikan argumentasinya untuk sisi pro. Sekarang kita akan beralih untuk sisi kontra, yaitu Muhammad Rijal pertama untuk memberikan argumentasinya. Baik, 4 menit dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator dan dosen pembimbing sudah diberikan waktu berbicara di sini. Di waktu yang singkat ini saya akan membahas tentang amandemen UUD yang kelima. Oh iya, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari pihak kontra. Banyak di luar sana orang-orang awam harusnya berpikir, perlukah saat ini UUD itu diamandemenkan? Kalau menurut saya itu belum perlu. Kenapa? Begini, parameternya itu harus ada dua. Apakah usulan itu datang dari rakyat seperti saat reformasi? Tuntutannya itu datang dari rakyat, salah satunya. Dan yang kedua itu, apa sih dampaknya, apa sih manfaatnya bagi rakyat? Dan terjadinya perubahan-perubahan harus dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat kuat bahwa harus ada perubahan. Yang terjadi jika UUD ini diamandemenkan, ada yang harus digarisbawahi, yaitu kembali berdirinya GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN yang melegitimasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR menjadi lembaga tertinggi dengan berbahaya jika pimpinan MPR itu tidak amanah. Kalian bisa bayangkan dong, lembaga tertinggi, presiden pun kalah. Kalian bisa bayangkan kalau pemimpin MPR itu tidak amanah, bagaimana bahayanya negara ini. Lembaga tertinggi negara akan memiliki pengertian bahwa ia adalah institusi di atas presiden, DPR, DPD seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kewenangan yang luar biasa, dengan power yang luar biasa. Tentu akan menjadi berbahaya jika pimpinan lembaga tersebut tidak amanah. Dan menurut saya saat ini presiden belum butuh yang namanya GBHN. Amandemen UUD 45 ini sangat berbahaya sebab MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi. Amandemen ini bermaksud mengembalikan GBHN sebagaimana saat Orde Baru, saat MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Saat itu MPR hanya menjadi alat legitimasi penguasa agar bisa terus melanggengkan kekuasaan. Kita buka kacamata di saat reformasi, kita punya pengalaman buruk, kita punya sejarah yang sangat buruk saat MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Saat institusi MPR disandera penguasa, maka MPR hanya alat legitimasi melanggengkan kekuasaan presiden secara terus-menerus tanpa pembatasan di zaman Soeharto. Cukup sampai di sini saya paparkan tentang opini amandemen 45 yang kelima. Bila saya ada salah-salah kata atau kurang katanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua masih diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak pro dan pihak kontra yang telah memberikan argumentasinya. Amandemen atau perubahan tentu hal yang baik untuk memperbaiki sistem yang ada atau yang masih kurang. Tetapi amandemen yang baik tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Karena amandemen Undang-Undang Dasar hal yang harus dilakukan secara baik dan tidak main-main. Undang-Undang Dasar adalah aturan dasar negara. Jadi apabila ingin mengamandemen harus dilakukan secara sabar, teliti dan tidak terburu-buru. Walaupun baik, tetapi apabila dilakukan secara terburu-buru akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Terima kasih. Apabila ada hal yang tidak baik atau tidak berkenan, saya sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu.
Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.